pakai gula ubi juga 3 sendok makan. Jeruknya ini kalau kecil kasih 2, terus kasih jeruk asam senyawa sedikit. Dan ini jeruk disaring ya karena luar biasa. Jadi airnya 130, jadi kita kasih garam kira-kira 2 sendok makan. 2 sendok teh. Jadi mau tergantung berapa mau kasar atau mau halus gitu kan. Gak pakai bahan kulit ya, gambar gitu. Jangan Wah, nampak ya. Kenalkan, saya Murni, asalnya dari Medan. Di sini saya mau sharing ya, bagaimana saya bisa mengenal Signic Famen. Dulu sebenarnya saya bukan dari orang yang bisa baca parita, karena saya dulu sekolahnya di sekolah beragama Kristen. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA semuanya itu saya tidak mengenal yang namanya agama Buddha itu seperti apa. Lalu suatu saat mama angkat saya meninggal. Terus karena kan saya dulu kan dibesarkan sama mama angkat saya ya, jadi saya agak deket ya sama mama angkat saya. Dari semenjak meninggal, pokoknya dari hari ke-7 sampai berapa tahun tuh ya, saya terus-terusan dikasih mimpi. Waktu itu saya udah diajak kayak sama salah satu teman saya yang teman sekelas juga, itu aliran lain ya, bukan Signic Famen. Jadi saya berdiskusi sama senior di sana, katanya ya mungkin kamu ini aja berdana aja atas nama almarhum mama angkat. Nah itu sudah saya jalani selama beberapa lama, tapi tetap aja dapat mimpi terus. Jadi suatu saat tuh saya melihat Facebook ada yang nge-share di dalamnya itu ada Master Lu. Oh ternyata Master Lu itu saya pikir saya hebat sekali ya, kok bisa melihat 3 kehidupan gitu ya, bisa tahu almarhum itu ada di mana gitu ya. Kan kita sering ya semuanya ya ngelihat di TikTok, ngelihat di Facebook semuanya ya. Nah dari situ saya coba mencari tahu ya Signic Famen itu di mana gitu ya. Waktu itu saya tinggalnya jauh ya, bukan di daerah Jakarta. Jadi saya coba searching Google dulu, saya cari tahu vihara Signic Famen itu ada di mana. Saya datangin, saya minta diajarin. Awal-awal belajar baca parita, ya mungkin namanya pemula ya, ada banyak kesalahan. Tapi ya tahu salah ya kita langsung perbaiki, ya kan seperti itu ya. Jadi kita nggak melulu salah gitu. Pokoknya kita tahu salah, sedikit demi sedikit kita perbaiki. Nah terus awal-awal saya baca Shofangce untuk diri sendiri dulu, ya kan diajarin seperti itu ya. Dengan baca Shofangce untuk diri sendiri dulu, kita baru ada kekuatan buat menolong orang lain. Jadi kita baca Shofangce itu jangan hanya untuk fokus menolong orang lain, tapi kita abaikan diri sendiri. Karena kalau kita nggak ada kekuatan, kita juga nanti yang lemah, kita nggak bisa ada kekuatan untuk menolong orang lain. Jadi saya baca buat diri sendiri dulu Shofangce. Nah habis itu saya paralel saya baca buat almarhum angkat. Jadi namanya baca Shofangce itu kan banyak ya wanitanya yang apalagi pemula. Ya ada suatu ketika saya mengalami kemunduran dalam arti kata yang setelah baca paritanya, baca Shofangce mundur sehari 2 hari tidak baca. Saya dikasih mimpi lagi sama mama angkat saya. Nah waktu itu mimpinya tuh tragis sekali. Saya melihat kondisi mama angkat saya itu dalam pakaian compang-camping, ya di ada 2 jalur gitu ya. Jadi saya narik tangan menggenggam tangan mama angkat saya, terus saya tarik. Nah terus habis itu terbangun. Nah setelah itu ya mulai dari mimpi itu saya lihat lagi baca Shofangce-nya. Nah dari situ saya lihat lagi baca Shofangce-nya sampai sekarang. Itu Shofangce yang ada di sini ya. Kalau misalnya yang belum baca parita, ya menurut saya sih baca parita itu tidak ada ruginya ya, malah itu membantu kita untuk memperkuat diri kita sendiri. Jika kita
yang sudah membaca PR mulai untuk membaca Xiaofangzi ya, karena Xiaofangzi itu penting sekali sesuatu. Xiaofangzi itu berguna sekali buat kita semua. Gak ada ruginya kalau kita baca Xiaofangzi, karena Xiaofangzi itu bisa banyak lah yang manfaatnya ya. Mungkin Xiaofangzi seseorang bisa melihat video-video dari sepuh, ceramah dari sepuh, yang asalkan sepuh melihat orang ada sakit berat atau apa, yang pertama kali disebutin apa? Xiaofangzi, Fangsen, ya kan seperti itu ya. Jadi ya seseorang harus mulai baca Xiaofangzi, ya kapan lagi kita mau mulai. Tapi semuanya itu tergantung dari kita sendiri ya, tergantung dari seseorang sendiri. Di sini kita nggak ada paksaan harus baca nih, enggak. Kita hanya menyarankan aja, karena apa yang kita rasakan itu kita sendiri yang merasakan manfaatnya. Kita 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨. 感恩 Dewa Pelindung Dharma. Saya Ricky hari ini akan memberikan kesaksian bagaimana kehidupan saya sebelum dan sesudah belajar Dharma, mengenal dan menekuni ajaran seni Paman. Iya, jadi usia saya 28 tahun. Jadi saya di tahun ini tahun ketiga saya membina diri. Saya asal Palembang, jadi 1,5 tahun saya membina diri di Palembang, ya kan? Ada keajaiban saya bisa bekerja di Jakarta loh semua. Karena waktu itu lagi pandemi kan, lagi lockdown ya, masih zaman-zaman lockdown. Jadi 1,5 tahun saya membina diri di Palembang, saya dapat kerjaan di Jakarta. Nah, jadi sepanjang tahun 2023 ini itu adalah puncak ya. Jadi puncak dari saya membina diri yang saya dapatkan. Karena sepanjang tahun 2023, di saat orang lain kesusahan mendapatkan pekerjaan ya, mencari pekerjaan, saya di tahun ini udah beberapa kali ganti gitu loh. Ada saja perusahaan yang mau pakai jasa saya. Jadi sampai sekarang pun saya tetap bisa bekerja dengan baik. Gitu sesungguhnya. Nah, semua karena saya membina diri ya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini sesungguhnya itu kalau mau dapat hasilnya instan bisa, tapi jangan berharap terlalu banyak. Yang ingin saya sekali lagi, kita jangan menyerah sesungguhnya. Karena saya pun di tahun ketiga baru dapat puncaknya saya menerima berkah ini sesungguhnya. Saya pun sudah ikrar VG seumur hidup sesungguhnya. Jadi beberapa pusaka seni Paman saya telah praktekkan dan hasilnya ini sesungguhnya. Jadi tahun pertama saya struggle dulu sesungguhnya, ya kan? Baru mulai tahun kedua pelan-pelan saya merubah hidup saya, baik dari pekerjaan, terutama badan ya. Jadi saya juga selain pekerjaan saya, karir saya lancar, saya pun sebelum belajar Dharma, aura yin saya itu banyak sesungguhnya. Jadi saya itu gampang dingin ya, kena AC sedikit aja badan saya dingin sesungguhnya. Gitu. Nah kemudian juga saya juga sering sakit-sakitan sesungguhnya. Saya demam panas dingin gitu, pilek itu sudah pasti saya rasain sesungguhnya. Nah, jadi pelan-pelan di tahun ini pun saya juga benar-benar berubah ya. Jadi kayak gini, suasana kayak gini tuh yang perubahan badan saya sebelumnya yang negatifnya banyak, sekarang sudah saya sih rasa 80% tuh udah benar badan ini loh sesungguhnya. Jadi saya aktivitas apapun saya tidak mengalami kendala. Semua terjadi itu karena saya menekuni loh sesungguhnya. Jadi bagi sesungguhnya semua yang baru mulai atau yang masih goyah nih ya kan keyakinannya, pesan saya cuma satu sesungguhnya, kita jangan menyerah sesungguhnya. Karena kita nggak tahu, mungkin tahun ini kita belum memetik hasilnya, mungkin tahun depan kita baru memetik hasilnya sesungguhnya. Tapi kalau kita udah menyerah dulu nih di tengah jalan ya kan, karena keraguan kita, maka hasil kita itu sia-sia gitu sesungguhnya. Itu saja kesaksian dari saya, karena sesungguhnya. Oke, terima kasih.